Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok D AKM 1 kelas K. Hari ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai income statement dan related information, lalu statement of financial position and statement of cash flow. Ikut merupakan anggota kelompok dari grup D. Income statement atau laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi pendapatan dan beban untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Komponen utama laporan laba rugi ini ada pendapatan, revenue, pemasukan dari penjualan barang atau jasa, lalu beban expense, yaitu biaya operasional, harga pokok penjualan AHPP, bunga dan pajak. Lalu yang terakhir adalah laba atau rugi bersih, yaitu selisih akhir antara pendapatan dan beban. Untuk manfaat dan tujuan pembuatan laporan laba rugi ini, yang pertama mengukur kinerja keuangan perusahaan, kedua membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, ketiga membantu dalam perencanaan keuangan, keempat menilai kelayaan investasi, dan yang terakhir sebagai laporan kepada pihak eksternal atau pemangku kepentingan. Format isi laporan laba rugi. Yang pertama, isi laporan laba rugi yaitu pendapatan atau revenue berisikan penjualan barang atau jasa dan pendapatan lain-lain. Lalu berikutnya kedua ada harga pokok penjualan atau HPP, biasanya digunakan pada perusahaan dagang atau manufaktur, berisi persediaan awal, pembelian bersih, dan persediaan akhir. Ketiga ada laba kotor, yaitu penjualan dikurangin HPP. Keempat beban operasional, jenis-jenisnya, contoh-contohnya biasanya ada beban gaji, beban listrik dan air, beban sewa, beban penyusutan, dan beban administrasi dan umum. Lalu kelima ada laba usaha atau laba operasi, yaitu laba kotor dikurangin beban operasional. Lalu keenam pendapatan dan beban di luar usaha, yaitu pendapatan bunga dan beban bunga. Ketujuh ada pajak. Pajak adalah kewajiban perusahaan kepada negara atas laba yang diperoleh. Lalu yang terakhir ada laba bersih, yaitu laba sebelum pajak dikurangin pajak. Untuk kedua, yaitu format laporan laba rugi dibagi dua, yaitu bentuk single step atau langkah tunggal. Biasanya semua pendapatan dijumlah lalu dikurangi total beban. Yang kedua, bentuk multiple step, yaitu langkah bertahap. Dipisah antara laba kotor, laba usaha, dan laba bersih. Berikut ini adalah contoh format laporan laba rugi atau income statement, single step, dan multiple step. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide 5, yaitu subbab reporting various income items. Yang pertama yaitu gross profit, yaitu laba kotor yang dihitung dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Penjualan reguler disajikan terpisah, sedangkan pendapatan yang tidak biasa dilaporkan dalam bagian pendapatan dan beban lain-lain. Penyajian ini membantu analis menilai tren pendapatan dari operasi berkelanjutan. Laba kotor juga penting untuk mengevaluasi kinerja dan melihat dampak persaingan terhadap margin laba. Lalu yang berikutnya ada income from operation, yaitu laba dari operasi. Laba dari operasi adalah laba dari kegiatan utama perusahaan yang dihitung dengan mengurangi laba kotor dengan beban penjualan, beban administrasi, serta pendapatan dan beban lain-lain. Angka ini penting untuk menilai kinerja bisnis dan memperkirakan kondisi keuangan di masa depan. Lalu yang berikutnya ada expense classification, yaitu klasifikasi beban. Beban dapat disajikan berdasarkan sifat, yaitu jenis biaya seperti gaji dan penyusutan, yang lebih sederhana karena tidak perlu alokasi, atau berdasarkan fungsi, yaitu HPP, beban penjualan, dan administrasi, yang lebih relevan untuk analisis tetapi memerlukan pembagian yang bersifat subjektif. Selanjutnya di slide 6 saya akan menjelaskan tentang income before income tax.
laba sebelum pajak penghasilan, yaitu laba sebelum pajak dihitung dengan mengurangi beban bunga atau biaya pendanaan dari laba operasi. IFRS mewajibkan perusahaan melaporkan biaya pendanaan secara terpisah agar jelas perbedaan antara aktivitas bisnis dan aktivitas pendanaan. Umumnya, biaya pendanaan berupa beban bunga, meskipun kadang dapat disajikan sebagai bunga bersih setelah dikurangi pendapatan bunga. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang earning per share, yaitu laba per saham. Earning per share adalah ukuran yang menunjukkan laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Dihitung dengan mengurangi laba bersih dengan dividen saham preferred, lalu dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Sebagai contoh, di Lancer Inc. melaporkan laba bersih sebesar $350.000 dan membayar dividen preferred sebesar $50.000 dengan 100.000 saham biasa beredar. Maka, laba per saham yang dihasilkan adalah $3 per saham. Di slide 7, saya akan menjelaskan tentang discontinue operation atau operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan adalah bagian perusahaan yang telah dijual atau akan dijual yang merupakan lini bisnis atau wilayah utama, bagian dari rencana pelepasan besar atau anak perusahaan yang dibeli untuk dijual kembali, dan dapat dipisahkan jelas dari operasi lainnya. Berikutnya ada allocation to non-controlling interest, yaitu alokasi kepada kepentingan non-pengendali. Jadi, kepentingan non-pengendali adalah bagian laba dan ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki induk. Jika induk memiliki lebih dari 50% saham, seperti pada Siemens, laporan keuangan dikonsolidasikan dan laba bersih dialokasikan antara pihak pengendali dan non-pengendali. Selanjutnya ada perubahan akuntansi dan kesalahan. Yang pertama itu ada perubahan prinsip akuntansi. Perubahan ini menggunakan metode penilaian persediaan dari FIFO ke biaya rata-rata. Hal ini memerlukan penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya agar tetap konsisten. Nah, yang kedua itu ada perubahan estimasi akuntansi. Ini penyesuaian normal yang berulang seperti perubahan taksiran umur manfaat aset tetap. Nah, perubahan ini dilaporkan pada periode berjalan dan masa depan tanpa penyajian kembali masa lalu, tidak seperti yang sebelumnya ya. Nah, untuk yang terakhir itu ada koreksi kesalahan. Kesalahan matematika atau penerapan prinsip akuntansi diperlukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Selanjutnya ada related equity statement. Yang pertama ada retained earnings statement. Laba bersih akan menambah laba ditahan, sedangkan rugi bersih akan menguranginya. Perubahan prinsip dan koreksi kesalahan pada periode sebelumnya dapat menambah atau mengurangi saldo laba ditahan awal. Yang kedua ada comprehensive income statement. Laba komprehensif langsung memengaruhi ekuitas, tetapi tidak dimasukkan dalam laba rugi. Laba komprehensif mencakup laba bersih ditambah komponen OCI. Perusahaan dapat menyajikan dalam dua cara. Yang pertama, one statement approach, satu laporan gabungan laba rugi dan laba komprehensif. Yang kedua ada two statement approach, laporan laba rugi terpisah, lalu diikuti laporan laba komprehensif. Yang terakhir ada statement of change in equity, laporan menunjukkan perubahan pada setiap komponen ekuitas selama periode tertentu, seperti modal saham dan laba ditahan. Selanjutnya ke statement of financial position atau biasa disebut sebagai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan melaporkan aset, kewajiban, serta ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Lalu, apa saja kegunaan dari laporan posisi keuangan ini? Nah, kegunaan dari laporan posisi keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu likuiditas dan juga solvabilitas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pendek, sedangkan dalam solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya ada limitation of the statement financial position, atau bisa disebut sebagai keterbatasan dalam laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan tentu
ada beberapa keterbatasan yang dialami. Di sini ada 3 keterbatasan utama yang biasa dialami dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, ada historical cost, yaitu di mana banyak aset dicatat berdasarkan harga perolehan masa lalu, bukan pada saat harga masa kini. Akibatnya, suatu aset dapat mengalami understate atau overstate. Yang kedua, merupakan judgment and estimate, di mana perusahaan menggunakan estimasi, contohnya seperti penyisihan piutang tak tertagih, serta umur manfaat aset, di mana kita memastikan secara pasti berapa estimasi tepatnya. Artinya, laporan ini 100% tidak objektif. Jadi, tidak sepenuhnya objektif karena adanya estimasi ini. Dan yang terakhir, omits many items that are of financial value. Hal ini menggambarkan tentang tidak semua aset dapat dicatat. Contohnya seperti skill karyawan, reputasi merek, dan customer loyalty. Classification dalam Statement of Financial Position terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu ada asset, liability, dan equity. Dalam aset terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada current asset dan juga non-current asset. Nah, current asset atau biasa disebut sebagai aset lancar merupakan aset yang dilakukan dalam waktu jangka kurang dari 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi akuntansi. Contoh-contohnya ada cash and cash equivalent, short-term investment, receivable, inventories, dan terakhir ada prepaid expense. Kedua, ada non-current asset, di mana aset yang manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Contohnya ada long-term investment, property, plant equipment atau PPE, intangible asset, yaitu seperti hak paten ataupun merek dagang, dan yang terakhir ada other asset, di mana aset yang tidak biasa tidak cocok untuk kategori lain. Kedua, ada liability atau liabilitas. Ini juga terbagi menjadi 2 kategori, yaitu current liabilities dan non-current liabilities. Nah, current liabilities itu merupakan kewajiban yang wajib dibayarkan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi akuntansi. Contoh-contohnya ada account payable, not payable jangka pendek, unearned revenue, current portion of long-term debt, dan provision atau garansi. Kedua, non-current liabilities, di mana kewajiban ini wajib dibayarkan dapat lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti bonds payable, long-term not payable, deferred tax liabilities, pension obligation, dan terakhir lease liabilities. Terakhir ada equity. Dalam equity terdapat komponen-komponen yang menjadi bagian dari suatu ekuitas. Contohnya seperti share capital, share premium, retained earning, accumulate other comprehensive income, treasury shares. Terakhir ada non-controlling interest. Contoh dari Statement of Financial Position. Dalam penyajiannya, Statement of Financial Position terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama ada account form, di mana aset berada di sebelah kiri, sedangkan liability and equity berada di sebelah kanan. Yang kedua, dalam bentuk report form, di mana aset berada di atas, dan equity and liability berada di bawah. Contoh berikut merupakan contoh penyajian Statement of Financial Position dengan penyajian report form. Di slide 7, saya akan menjelaskan tentang discontinue operation atau operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan adalah bagian perusahaan yang telah dijual atau akan dijual yang merupakan lini bisnis atau wilayah utama, bagian dari rencana pelepasan besar atau anak perusahaan yang dibeli untuk dijual kembali, dan dapat dipisahkan jelas dari operasi lainnya. Berikutnya ada allocation to non-controlling interest, yaitu alokasi kepada kepentingan non-pengendali. Jadi kepentingan non-pengendali adalah bagian laba dan ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki induk. Jika induk memiliki lebih dari 50% saham, seperti pada Siemens, laporan keuangan dikonsolidasikan dan laba bersih dialokasikan antara pihak pengendali dan non-pengendali. Berikutnya, di slide 13, saya akan menjelaskan tentang preparation of the statement of cash flow, yaitu penyusunan laporan arus kas. Perusahaan memperoleh informasi untuk menyusun
laporan arus kas dari beberapa sumber, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan komparatif, lalu yang kedua laporan laba rugi periode berjalan, lalu yang ketiga yang terakhir adalah data transaksi tertentu. Menyusun laporan arus kas meliputi 4 langkah, yaitu menentukan kas bersih dari aktivitas operasi, lalu yang kedua menentukan kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan, lalu yang ketiga ada menghitung kenaikan atau penurunan kas selama periode tersebut, lalu yang terakhir ada merekonsiliasi perubahan kas dengan saldo awal dan akhir kas. Lanjut, di slide 14 saya akan menjelaskan tentang usefulness of the statement of cash flow, yaitu kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan dan mengelola kas. Kreditor fokus pada kas dan dari aktivitas operasi untuk memastikan perusahaan mampu membayar kewajibannya. Perusahaan bisa saja mencatat laba bersih tinggi tetapi arus kas negatif yang beresiko menimbulkan masalah dari keuangan. Selanjutnya ada additional information. IFRS mengharuskan perusahaan menyajikan satu set lengkap laporan keuangan setiap tahun. Selain laporan tahun berjalan, perusahaan juga wajib menyajikan informasi komparatif dari periode sebelumnya. Selanjutnya ada note of financial statement. Catatan merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang berfungsi untuk menjelaskan informasi secara kualitatif. Yang kedua ada accounting policies, prinsip dan metode yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Yang ketiga ada additional notes. IFRS juga mengharuskan pengungkapan tambahan seperti rincian aset, rincian piutang, analisis umur piutang, dan analisis jatuh tempo. Yang terakhir ada technique of disclosure. Beberapa teknik pengungkapan yang digunakan seperti parenthetical explanation, cross-reference, contra account, dan adjunct account. Selanjutnya ada other guidelines and evolving issue. Yang pertama ada offsetting. Aset dan liabilitas tidak boleh saling dihapuskan kecuali diizinkan oleh standar. Yang kedua konsistensi penyajian. Menyajikan laporan secara konsisten dari periode ke periode. Yang ketiga ada materialitas dan agregasi. Item yang material harus disajikan terpisah, sedangkan item yang tidak material boleh digabungkan. Evolving issue yang berkembang berkaitan dengan bagaimana laporan posisi keuangan dan laporan lainnya dapat disajikan agar lebih relevan dan berguna bagi pengguna.